Aturan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 yang rencananya diterapkan secara serentak dan merata pada saat libur Natal dan Tahun Baru ini resmi dibatalkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merilis pembatalan ini melalui laman resmi Kemenko Marves. Luhut menyebut pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah. Pertimbangan ini berdasarkan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang dinilai menunjukkan perbaikan signifikan. Ya pemirsa, terlebih dulu kita akan ajak Anda untuk mengupdate perkembangan COVID-19 di Indonesia. Data yang akan kami tampilkan di layar kaca, ini dia datanya pada hari kemarin dalam satu hari saja paling tidak sudah ada 261 kasus baru di Indonesia dengan angka penambahan kesembuhan yang hampir 2 kali lipat. Namun yang masih cukup disayangkan adanya masih banyak juga kasus kematian akibat COVID-19 yaitu sebanyak 17 kasus dalam waktu satu hari. Ini tentu menjadi kewaspadaan untuk kita semua, artinya adalah bahwa COVID-19 ini masih ada, terlebih juga dengan angka penambahan yang juga masih cukup tinggi dari hari ke hari. Oke. Dengan ini, angka-angka ini diharapkan tetap menjaga kewaspadaan. Ayo pakai maskernya, ayo ikuti program vaksinasi untuk ikhtiar bersama, upaya bersama keluar dari pandemi ini. Oke, kita akan lanjut perbincangan mengenai pembatalan skenario pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh wilayah saat libur Nataru dengan Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat pagi, Dr. Alex. Selamat pagi, Dr. Alex. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, Dok. Oke. Dok, kalau soal pembatalan ini kan akan mengadaptasi skenario tidak disamaratakan semua wilayah, akan dilihat kondisi-kondisi tertentu di wilayah-wilayah tertentu juga. Nah ini pengaplikasiannya seperti apa, kemudian pertimbangan itu diambil kenapa ya Dok ya? Ya, jadi kita harus lihat kronologis di dalam kita penanggulangan COVID-19 di negara kita ya. Jadi untuk saat ini tentang PPKM Jawa Bali itu diatur oleh Inmendagri nomor 63. Kemudian untuk PPKM luar Jawa Bali Inmendagri nomor 65. Dan kemudian karena situasi kita sekarang ini sudah dalam keadaan melandai, tapi vaksinasi belum mencapai 70%, maka keluarlah Inmendagri nomor 64 tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi. Karena vaksinasi ini pilar yang penting untuk menjaga agar PPKM ini bisa di level 1 ataupun level 2 paling tidak. Nah, dalam rangka antisipasi Nataru, sejak November kita sudah punya Inmendagri 62 2021 yang menyatakan bahwa di dalam penyelenggaraan Nataru nanti penanggulangan COVID itu akan mengacu kepada sistem mekanisme di PPKM level 3. Ini di awal November. Dan ternyata apa yang terjadi selama 4 minggu terakhir, bahwa pemerintah dan bersama masyarakat mencapai pencapaian yang luar biasa di dalam penanggulangan kasus harian, di mana kasus harian itu rata-rata di bawah 400. Kemudian juga vaksinasi juga mencapai lebih dari 60% untuk vaksinasi pertama. Dan yang berikut juga kasus kematian juga memang masih ada, hitungannya di bawah belasan, dan kemudian ini juga terkontrol. Artinya pada tingkat terendah ini bisa terkontrol semua, sehingga akhirnya ada peninjauan kembali terhadap Inmendagri 62, di mana pelaksanaan penanggulangan COVID-19 dalam libur Natal dan Tahun Baru ini tetap ada pengetatan, tetapi pada daerah-daerah tertentu ada penyesuaian. Kenapa ini perlu? Karena memang ya injak rem, injak gas dalam rangka pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, dan juga pemulihan aktivitas sosial budaya. Tapi tetap ada pembatasan yang ketat ini tetap ada. Jadi artinya ini disampaikan tetap ke masyarakat, kendati pun vaksinasi sudah mencapai 64% misalnya, tapi kewaspadaan ini tetap harus dibangun setinggi-tingginya. Karena kita mengacu dan berkaca kepada negara-negara di Eropa. Negara-negara di Eropa itu sistem sudah baik, infrastruktur sudah baik, vaksinasi baik, tapi masih terjadi lonjakan kasus. Jadi intinya pengawasan, pengendalian tetap ada, walaupun pemerintah menyatakan tidak ada penyekatan. Jadi kalau penyekatan tidak ada, hanya ada pengawasan dan pengendalian. Kalau pengawasan dan pengendalian ada, berarti masyarakatnya yang harus dibangun kewaspadaannya. Jadi oleh karena itu pemerintah tetap harus mengajak masyarakat
untuk tetap dengan kewaspadaan yang tinggi, bukan kekhawatiran yang tinggi. Jadi kita menghindarkan kekhawatiran, tapi kewaspadaan yang tinggi ini harus ada di keluarga, ada di individu, ada di masyarakat. Sehingga memang di dalam pelaksanaan Nataru nanti kita berharap kalau memang tidak prioritas pergi keluar ya tidak perlu keluar. Dan kemudian bagi mereka yang sudah vaksinasi harus melaksanakan vaksinasinya sampai tuntas. Ya. Nah itu Dan Dokter yang Alex. penting juga bahwa di setiap wilayah harus membangun satgas masing-masing. Nah, Jadi misalnya di tempat wisata, di tempat mal, di stasiun, di terminal ada satgas yang melakukan pengawasan dan pengendalian. Tapi kita tidak menyekat mobilitas, tapi kita menjaga jangan ada kerumunan. Jadi mobilitas boleh saja orang mau berlibur, tapi jangan liburnya satu keluarga misalnya mobilnya kapasitasnya hanya 5 diisi sampai 8 orang. Ini juga nggak benar. Dokter Jadi Alex. yang seperti ini. Ya. Ya, jadi jangan sampai kemudian kan pembatalan PPKM level 3 secara serentak ini yang sudah digebor-geborkan sejak lama ini kemudian ditangkap oleh masyarakat kita, wah tandanya boleh liburan di Natal dan Tahun Baru. Ya. Nah kan jangan sampai seperti itu. Apa yang bisa disampaikan dari Satgas? Ya, jadi pembatalan itu bukan berarti bahwa terjadi perubahan dalam hal kewaspadaan. Jadi pembatalan itu hanya mengubah substansi dari regulasi. Jadi sebenarnya isinya hampir sama. Tetap ada pembatasan-pembatasan di dalam kita melaksanakan kegiatan baik sosial, baik aktivitas budaya maupun keagamaan maupun juga ekonomi. Jadi misalnya mal tetap aja tidak dibuka sampai tengah malam. Kemudian kapasitas tergantung situasi bisa 50 ataupun 75%. Artinya kebebasan terhadap kabupaten kota dan dalam hal ini untuk melakukan asesmen ini diberikan di dalam revisi yang ada sekarang ini. Kita ingat Inmendagri 62 ini disusun pada saat awal November. Yeah. Jadi pada saat itu kita masih melihat bagaimana apakah kerentanan kita sangat rentan atau kita ada mempunyai pencapaian-pencapaian di dalam pelaksanaan 3M, kontak tracing, vaksinasi. Ternyata ada pencapaian. Oleh karena itu tentu ada injak rem, injak gas pada tempat-tempat tertentu yang bisa disesuaikan. Tapi yang penting, apapun yang dilakukan pemerintah di dalam pelonggaran ataupun perbaikan ini tidak mengurangi kewaspadaan. Okay. Kewaspadaan ini harus terus dibangun. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan kontrol terhadap transmisi virus di masyarakat, khususnya dengan adanya varian Delta yang masih ada di Indonesia. Dan kemudian varian Omicron yang ada dilaporkan di berbagai negara saat ini, dan kita sekarang lagi menunggu apakah sudah masuk ke Indonesia atau tidak, dan ini kita tunggu hasil lab kita. Dokter Alex, tapi bagaimana ya dok ya, kalau kita lihat bahkan tadi saya cek salah satu aplikasi perjalanan begitu ya, kami melihat bahwa sejumlah hotel bahkan sudah full book, sudah tidak bisa dipesan lagi, kira-kira tanggal 25 hingga 2 Januari, sejumlah kemudian restoran maupun hotel juga menggelar acara tahun baru. Acara itu tetap bisa dikerjakan, tetapi yang tidak boleh itu adalah misalnya berkumpul di alun-alun, arak-arakan, kemudian pesta yang mengakibatkan keramaian. Jadi tetap dalam kapasitas 50% atau 70% boleh, hanya memang kita meminta, kalau kita lihat baca Inmendagri nomor 64 ataupun 63 ataupun 65, itu menyatakan bahwa di situ gubernur, bupati, wali kota harus mengaktifkan posisi satgas di setiap wilayah masing-masing. Jadi satgas di sini berperan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan. Dan pengendalian ini tentu harus bekerja sama dengan penyelenggara. Misalnya penyelenggaranya pihak hotel, penyelenggaranya pihak destinasi wisata, atau ini harus bekerja sama-sama. Singkat dok, mungkin bagaimana terkait dengan pembatasan di tempat ibadah nanti menjelang Natal? Tempat ibadah ini juga salah satu sasaran dari di mana kita melakukan pengontrolan tentang Nataru. Jadi Nataru itu adalah salah satu ibadah Natal, tempat ibadahnya. Kedua adalah tempat wisata. Ketiga adalah tempat daerah pasar, mall, sektor-sektor publik. Jadi dalam hal ini juga di gereja ataupun tempat ibadah Natal juga harus ada satgas. Jadi panitia Natalnya itu tidak hanya sekedar mengundang orang untuk melakukan ibadah, tapi juga mengawasi check-in, check-out-nya. Kalau misalnya sudah melebihi 50 orang ya tidak diperkenankan. Jadi kapasitasnya 50% dan paling banyak 50 orang. Ini tetap harus dilakukan. Jadi oleh karena itu aplikasi Peduli Lindungi tetap harus menjadi prioritas di dalam melakukan
pengawasan dan pengendalian. Baik, Dr. Alex, terima kasih atas informasi dan juga waktunya. Salam sehat selalu, Dok. Salam sehat. Terima kasih, Dok. Oke, pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda sesaat lagi.